sekarang lagi di Desa Jelok, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat datang Kak Samuel Rizal. Pasti mau ketemu Sobat Totan kan? Aktor yang biasa dipanggil Semi ini mau cari belalang bersama warga setempat nih teman. Jangan kalah sama ibu-ibu ya Kak Semi. Cari Sobat Totan yang banyak. Warnanya ada yang pucet gini, ada yang hijau, ada yang orange kemerah-merahan. Tuh, nih. Nih, lihat nih tuh. Udah tua. Yang mana yang udah tua? Oh, ini? Enggak dong berarti. Sama. Oh, gitu. Lah ini ada lagi. Ada yang kuning. Dalam kayu. Banyak ternyata warnanya beragam. Tapi intinya belalang kayu ya, Bu ya. Belalang kayu ini banyak ditemui di pohon jambu mete, pohon turi, dan juga pohon jati. Coba perhatikan deh ukuran tubuh belalang kayunya. Lumayan besar ya. Ternyata saat musim kemarau, belalang sudah tumbuh besar dan akan hidup di atas pohon. Makanya butuh bambu panjang untuk menangkapnya, dan jauh lebih susah. Menangkap belalang kayu akan jauh lebih mudah ketika di musim hujan, saat usianya masih muda, karena belalang masih kecil dan berada di bawah pohon. Oh iya, tahu nggak buat apa sih belalang kayu ini diburu? Awalnya sih belalang kayu menjadi hama perkebunan. Lambat laun menjadi bahan pangan warga setempat, dan sekarang menjadi sumber cuan. Nggak perlu galah ternyata. Ini oh iya itu. Apa kabar kamu? Kukunya dia. Kukunya lumayan loh, menariknya lumayan kayak gitu. Kak Semi, itu bukan kuku. Sobat Totan ini emang punya kaki dengan duri yang tajam. Belalang menggunakan kaki berdurinya untuk pertahanan dirinya melawan musuh dan untuk menangkap mangsanya, teman. Tahu nggak, teman? Belalang terkenal sebagai hewan dengan keahliannya menyamar, alias berkamuflase. Ada belalang yang mirip sekali dengan daun-daun kering, detil dengan urat-urat yang ada di daun. Jenis belalang lainnya nih. Tuh, dia lagi menyamar di dekat bunga anggrek. Namanya aja belalang anggrek. Bener-bener gak bisa dibedakan mana belalang, mana bunga anggrek. Dengan kamuflase seperti ini, belalang anggrek gak perlu usaha banyak untuk mendapatkan buruannya. Cukup mematung dan menunggu buruannya datang. Bener-bener kamuflase yang sempurna. Wah, mentang-mentang pada ahli menyamar, Kak Raffi juga jadi ikutan menyamar nih. Kira-kira Kak Raffi bersembunyi di mana ya? Ini di sini Karapitan. Wah, hampir aja jantung Otan copot, Kak. Otan sampai nggak tahu kalau Kak Raffi sedang berada di situ. Tapi sepertinya di wajah Kak Raffi ada sesuatu deh. Wah, itu kan si Sobat Otan belalang daun. Otan kira itu daun yang digunakan untuk penyamaran. Ternyata itu asli. Emang deh, Sobat Otan yang satu ini emang jagoannya kalau soal penyamaran. Lihat aja bentuknya yang menyerupai daun ini. Sekilas, pasti nggak akan ada yang sadar kalau ini adalah serangga. Nggak heran kalau serangga daun ini sering dijuluki sang peniru daun. Uniknya serangga satu ini tidak punya kemampuan untuk terbang loh teman. Sayap yang berbentuk daun ini memang hanya digunakan untuk penyamaran saja. Jadi nggak heran kalau dia terlihat anteng ketika berada di wajah dan tangan Kak Raffi ya. Oh iya teman, serangga daun ini termasuk hewan yang pasif. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri di pohon dan makan dedaunan. Kalaupun berjalan, itu hanya untuk sekedar pindah ke satu pohon lainnya. Kalau belalang pintar menyamar atau kamuflase, hewan yang ini jagonya mimikri. Yap, kameleon. Sobat Otan ini akan mengubah warna tubuhnya agar sama dengan lingkungan sekitarnya, teman. Perubahan warna pada kameleon ini terjadi biasanya berawal saat mata kameleon menangkap rangsangan berupa warna.
tekanan, perubahan suhu dari lingkungan sekitarnya. Rangsangan yang diterima ini bisa membuat pigmen dalam tubuhnya bekerja sampai membentuk warna yang serupa dengan lingkungannya. Nah, gak cuma kameleon kok yang bisa punya kulit yang warna-warni, tapi beauty creator satu ini juga bisa mirip kameleon loh. Nah, teman di rumah bisa belajar sama Kak Flo soal makeup karakter. Dan makeup look kali ini ya terinspirasi sama kameleon loh. Step pertama, Kak Flo mau sulap alisnya sampai hilang, menggunakan lem khusus dan menutupnya dengan bedak tabur. Selanjutnya aplikasikan foundation seperti base makeup pada umumnya. Lanjut, poles-poles sampai ngebul. Hehehe. Untuk membuat karakter kameleon, Kak Flo nggak perlu menggambar sketsa pada wajahnya nih, tapi fokus bermain gradasi warna. Kuning, hijau, dan merah cukup mewakili warna asli dari si Kemi kan teman? Teknik ini dinamakan dengan face painting, yaitu bentuk karya seni lukis di atas wajah manusia sebagai medianya. Warna yang diterapkan pada wajah 100% aman karena menggunakan cat khusus wajah. Selanjutnya agar makeup ini lebih berkarakter, Kak Flo menambahkan clay di atas alisnya. Ini dia nih, langkah berikutnya yang menguji kesabaran Kak Flo dan penonton di rumah. Membuat detail kulit kameleon dengan teknik dot atau menyusun titik-titik pada wajah. Selanjutnya, membuat mulut dan poles lagi sampai sempurna. Voila, makeup look kameleon by Flo Vivi. Unik banget kan hasilnya? Ternyata hewan sekalipun bisa jadi inspirasi, bahkan tren warna make up untuk manusia loh. Apalagi warna yang dimiliki kameleon sangat beragam. Tertarik untuk mencobanya di rumah nggak? Nah, selain kamuflase dan mimikri, ada banyak cara hewan untuk mengelabui mangsa atau predatornya. Kalau ular yang satu ini bagaimana caranya ya? Wow, Tan, lihat, ada yang lagi istirahat nih Tan, ada yang lagi santai. Iya Kak, santai kayak lagi di pantai. Ini yang namanya ular boiga atau biasa dikenal dengan sebutan cincin emas. Disebut begini karena warna kuning yang melingkar seperti cincin di sepanjang punggungnya. Kalau siang hari seperti ini, dia akan mencari tempat untuk beristirahat dan berjemur. Ular ini memang hidupnya di atas pohon, alias arboreal. Gerak-geriknya di atas pohon memang terbilang senyap ya teman. Wow, Sesekali hewan ini akan turun dari pohon hanya untuk mencari mangsanya. Bahkan tak segan-segan demi mencari buruannya, ia berenang. Dengan menggunakan tubuhnya yang fleksibel, ular ini mampu bergerak dengan baik meskipun berada di dalam air loh. Tuh, sampai-sampai Kak Raffi dibuat kesulitan untuk menangkapnya. masih anakan nih Tan. Nih, lihat, keren banget Tan. Jadi kadang bagi orang-orang yang awam ini tuh disebut sebagai ular welang ataupun uling karena dia memiliki corak belang-belang kayak gini Tan. Padahal dia bukan jenis bungarus atau ular yang berbisa tinggi. Nah, betul banget tuh Kak. Banyak orang yang mengira kalau ular boiga ini adalah ular welang atau weling yang memiliki bisa tinggi. Memang kalau dilihat dari tampilannya sih agak mirip ya. Tapi ular boiga ini tidak berbisa tinggi, melainkan berbisa menengah. Ya, walaupun begitu tetap saja gak boleh main-main sama hewan satu ini ya. Karena gigitan dan bisanya tetap saja bisa membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, selain yang berwarna kuning hitam atau orang menyebutnya cincin emas, ular boiga juga ada nih yang berwarna putih hitam atau biasa disebut cincin perak. Keduanya sama-sama menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon atau arboreal. Jadi ular ini biasanya memangsa seperti burung,
terus tupai, katak-katak pohon. Nah sama ini nih, sebetulnya lebih ke makan burung sih Tan. Tapi tak jarang kalau udah ukurannya segede gini, dia bisa makan ular lainnya juga loh Tan. Betul sekali, Kak. Sobat Otan si ular boiga ini memang bertugas sebagai pengontrol populasi burung di alam. Jadi bisa dibilang dia juga sahabat para petani karena turut membantu menjaga perkebunan milik warga dari gangguan hama burung. Ini kalau mereka lagi mau nyerang, biasanya kepalanya seperti itu tuh bentuknya Tan. Betul sekali, Kak. Kalau sudah siaga seperti ini, kita harus berhati-hati karena jangkauan serangannya cukup jauh. Tuh, apa Otan bilang? Kak Raffi hati-hati ya. Otan gak mau sampai Kak Raffi kenapa-napa. Ular boiga termasuk ular yang cukup agresif. Dia tidak sungkan untuk menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Apalagi kalau itu sudah masuk wilayah teritorinya. Kalau dilihat dari ukurannya yang cukup besar, bisa saja mereka sedang memburu satu sama lain. Yap, meskipun tidak dijuluki sebagai king atau raja ular, tapi Sobat Otan ini tetap mampu loh memangsa ular yang berukuran lebih kecil dari tubuhnya. Teman di rumah gak salah lihat. Kakak artis yang ini emang gak ada takut-takutnya sama ular. Kak Aura Kasih, bintang sinetron ini, memang dikenal punya peliharaan hewan yang gak biasa. Bukan anak bulu seperti kucing atau anjing, tapi ular. Bahkan beberapa kali, Kak Aura Kasih melakukan sesi foto bersama hewan melata ini. Keren, Kak!